Terima kasih buat teman-teman semua dan secara khusus yang sudah memfasilitasi tempatnya Ketua Umum Badan Perfilman Indonesia Pak Gunawan Pangeru. Terima kasih dan pertama buat presentasinya yang tadi. Ini teman-teman sahabat Abi sudah mati Mas Abi dan seluruh jajaran teman-teman di sahabat ini tepuk tangan buat sahabat Abi. Juga itu teman-teman Timnas yang hadir bersama di sini. Saya tidak sebut namanya, pokoknya kalau dalam PSI berarti anggota Timnas itu. Amin. Terus teman-teman Fauzi dan teman-teman penyandang disabilitas, terima kasih sudah dapat hadir. Lalu teman-teman semua, para sinias, para orang yang peduli pada perkembangan film Indonesia dan semua saja yang ikut memilih hadir. Saya sampaikan terima kasih untuk kehadirannya. Lalu apa yang mau didiskusikan di sini? Sebetulnya saya tadi ketika mendengarkan yang disampaikan Pak Gunawan, kemudian tadi sudah ngobrol juga di belakang. Saya ada beberapa slide kalau boleh. Tadi itu ngaturnya gimana? Ngaturnya saya bisa operasikan dari sini atau bisa dari sini ya? Memang saya itu cenderung operasikan sendiri. Oke, bisa? Oke, siap. Saya pinjam ini ya buat naruh. Jadi teman-teman sekalian, kita berdiskusi di sini tentang memajukan perfilman Indonesia. Saya akan sampaikan bahwa cara pandang kami terhadap pembangunan di dalam beberapa aspek, misalnya pembangunan manusia, baik itu aspek kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan, itu harus dipandang semua yang kita kerjakan itu sebagai investasi, bukan dipandang sebagai cost. Karena kalau dipandang sebagai cost, kita langsung berbicara tentang bagaimana mengendalikan cost itu supaya seefisien mungkin. Tapi kalau dipandang sebagai investasi, maka kita akan berpikir bagaimana yang kita nanti dapat dari apa yang kita lakukan sekarang. Itu cara pandang yang kami ingin sampaikan di sini. Jadi ketika bicara tentang ini dan film ini, saya cerita sedikit ya. Saya masa kecil saya ini saya menikmati sekali nonton film. Yang rasanya pada waktu itu agak unik buat kami yang di Jogja. Ada film yang di bioskop, kalau di Jogja ada film yang di GKU. GKU itu namanya Gedung Muda Umum. Itu gedung seperti ini yang kira-kira bisa menampung sekitar 200 sampai 300 orang mahasiswa. Nah, di GKU itu sering dipasang film-film yang tidak muncul di bioskop. Nah, ini film-film yang dipilih oleh fakultas fisik mungkin, setelah itu GKU fisik. Yang mengajak saya siapa? Ayah dan ibu saya. Jadi ayah dan ibu saya itu mengajari nonton film. Dan ajaran nonton filmnya pun nonton film di GKU. Nah, film-film yang dipilih hampir semua adalah film-film kalau yang kriteria tadi itu yang paling ujung, yang pada dapat award yang belum tentu langsung ada di pasaran. Tapi itu film-film yang ditayangkan di GKU. Dan kami itu boleh dicek pada era itu. GKU itu yang nonton mahasiswa, yang nonton keluarga mahasiswa atau keluarga kampus, film-film yang bagus-bagus bermutu. Dan ini pengalaman saya masa kecil. Lalu ketika di layar lebar sama kami itu sering nonton, dan di rumah setelah selesai nonton film nanti kita diskusi tentang apa yang tadi kita tonton sama-sama, apa saja yang tadi terjadi dalam film itu menjadi obrolan. Padahal yang ditonton itu bukan dokumenter, yang ditonton itu imajinasi, hasil imajinasi yang diwujudkan, dan itu menjadi bahan. Lalu saya merasakan sekali betapa ini adalah medium yang powerful. Saya rasa semua ahli di bidang ini pasti tahu persis. Ini membentuk kesadaran kolektif kita di bangsa tentang masa lalu, masa depan, dan lain-lain.
Ibu sekalian, saya membayangkan kami ingin kira-kira sederhananya film Indonesia dan kalimat ini itu munculnya sesungguhnya pertama kali ketika saya berdiskusi soal perfilman di saat bertugas di Kemdikbud. Yang kemudian sering saya pakai dalam urusan lain. Tapi mulainya waktu itu dalam urusan kebudayaan dan perfilman. Kita ingin industri film kita itu bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negara. Kalimat pikiran ini itu munculnya sesungguhnya pada saat kita berbicara perfilman. Bagaimana jadi tuan rumah di negeri sendiri dan bagaimana menjadi tamu mempesona di negeri orang. Nah, untuk ini bisa dikerjakan, menurut hemat kami, pemerintah harus menakar diri. Memiliki kewenangan bukan berarti memiliki pengetahuan. Punya kewenangan belum tentu tahu apa duduk masalahnya dan belum tentu tahu apa yang harusnya dikerjakan. Jadi kalau tadi diceritakan tentang ekosistem perfilman, saya mau buat singkat aja karena kalau fakta-fakta semuanya sih udah tahu. Jadi saya juga menyiapin sebenarnya faktanya sudah tahu nih. Baru 20% punya layar bioskop, 69% ada di Jawa, kemudian 63% warga Indonesia penikmat film bajakan. Ini fakta nih. Iya, lalu saya ceritakan di Indonesia satu layar 400.000 orang. Ada 278.000 juta penduduk, layarnya cuma 2.100. Di Korea 50 juta penduduk, layarnya 5.000. Lalu tadi ceritakan juga nih, 1 dari 10 lulusan sekolah film tidak terserap di industri. Itu apa? Ini